Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Eka Sari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat berjalan dengan menerapkan konsep yang dianggap penting. Di antaranya adalah disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuat keyakinan kelas maupun sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dalam hal ini dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan yang dilakukannya berdasarkan motivasi internal. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi ini, jika murid masih berada pada level untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti mereka masih berada dalam level motivasi eksternal. Untuk itulah guru harus bisa menumbuhkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini, sebaiknya guru menghindari pemberian hukuman serta penghargaan yang berlebihan untuk meminimalkan motivasi eksternal pada diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dalam hal ini idealnya seorang guru harus bisa berperan sebagai manajer. Dalam peran guru sebagai manajer, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menciptakan identitas sukses pada diri murid. Selanjutnya, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah maupun kelas dengan membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah maupun kelas merupakan pernyataan universal yang mudah untuk diingat, dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Berikutnya, dalam penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Keterkaitan dengan modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan menjalankan budaya positif di sekolah
akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Berikutnya keterkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan berkolaborasi dengan segenap warga sekolah. Berikutnya keterkaitan antara budaya positif dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan atau bakja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dan berikut adalah refleksi yang saya tuliskan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di sini hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya belajar mengenai motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Hal baru yang saya pahami bahwa ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dapat menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini saya lakukan masih berada pada level penghukum atau pemantau. Padahal posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer yang menangani permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang datang terlambat ke sekolah dengan menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sedangkan hal yang masih harus terus diperbaiki adalah memposisikan guru sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya masih dalam level penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, seringkali saya merasa bersalah saat memberikan hukuman pada murid ketika mereka melakukan kesalahan. Akan tetapi, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, perasaan saya menjadi lebih tenang dan nyaman. Saya juga menyadari akan pentingnya menjalin komunikasi yang efektif dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah. Akan tetapi, saya belum menggunakan tahapan segitiga restitusi secara lengkap. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan itu tidak apa-apa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah membangun koneksi serta berkolaborasi dengan semua pihak terkait agar penerapan budaya positif ini dapat menjadi suatu kebiasaan atau karakter baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, semoga dapat menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.